Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin halu bil uqad wa tanfarju bil aqrab wa tuqda bil hawaij wa tanalu bil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqil gamamu wajil kirim wa ala alihi wa sahbihi kalam hatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Amma ba'du. Sahabat Abi Aib Marjuk, pemirsa yang insyaallah selalu senantiasa mendapatkan rahmat, kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita menginjak kepada hari yang ke-28. Hari yang ke-28, Allah masih berikan kita panjang umur, berkah umur, sehat wal afiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung hari akhir bulan suci Ramadan. Melanjutkan tentang 4 golongan yang tertinggal di musim pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah qati'ur rahim, yakni orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengasihi, bukan untuk saling menjauh, apalagi memutuskan tali persaudaraan. Bukan tidak hanya sekedar tegur sapa saja, melainkan kadang tindakan merobek tenunan kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijahit erat kembali, di mana ego yang tinggi seringkali membuat kita merasa benar dan enggan mengalah, padahal rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah turun kepada mereka yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan. Ramadan ini tempatnya kita menyambung tali yang dimana tali kadang dalam perjalanan kehidupan kita ada salah ucap, ada salah kata, ada salah praduga, ada salah sangka, sehingga apa? Memutuskan tali persaudaraan kita. Ramadan inilah tempatnya kita untuk menyatukan diri, bersatu, untuk saling memberikan rasa kasih sayang. Dan karena dalam kalimat Rahman Rahim Allah itu terdapat kemuliaan dan keagungan tatkala kita membentuk tali persaudaraan, tali persahabatan, tali silaturahim yang terputus karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ramadan tempat yang untuk menyatukan kembali, karena di dalamnya penuh pengampunan Allah. Jangan sampai kita termasuk dari 4 golongan di musim pengampunan Allah ini kita tertinggal dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu banyak di bulan Ramadan. Maka hubungan anak famili, persaudaraan, persahabatan, pertemanan yang lama tidak berjumpa, gunakan Ramadan di akhir Ramadan ini untuk kita selalu senantiasa bersatu kembali. Hajatukan hati kita dengan kasih sayang Allah, satukan persaudaraan kita dengan rahmannya Allah, satukan kasih sayang kita dengan rahimnya Allah, sehingga di dalam Ramadan, di akhir Ramadan kita akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang manusia ini tidak pernah merasakan bagaimana bahwasanya Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala begitu besar, begitu banyak. Tapi dalam kehidupan tatkala ada lisan yang terucap, satu kata yang terucap menyakitkan hati, ya tergantung dari manusianya mau bagaimana menyikapi perkataan dan ucapan tersebut.
Tapi kalau kita memahami tentang keadaan saudara kita, bagaimana cara menyikapinya, maka kita tidak akan pernah ada dalam hati ini untuk memutuskan hubungan tali silaturahim. Tapi kadang kita melihatnya apa yang diucapkan oleh seseorang tujuannya baik, keinginannya baik agar saudaranya akan mendapatkan suatu kebaikan, cuman kitanya kurang menyikapi dengan baik, maka timbullah sebuah perselisihan, sebuah ego, di mana ego itu menguatkan diri kita dengan sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, di mana kadang-kadang kita tidak menerima, merasa terhina dengan ucapan tersebut. Bisa jadi ucapan itu adalah ucapan di mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sebuah kesalahan diingatkan oleh sahabat kita, saudara kita. Tapi kadang-kadang kitanya merasa apa? Merasa di dalam kehidupan ini ucapan itu tidak menerimanya. Akhirnya timbullah sebuah perpecahan dalam kehidupan persaudaraan, persahabatan, dan pertemanan. Ingat, bisa jadi orang-orang yang menyampaikan tersebut adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita. Karena kita punya kewajiban terhadap saudara kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, untuk menyampaikan sebuah kebaikan, untuk menyampaikan sebuah kesabaran. Kitanya yang harus mampu menyikapi dari hal-hal tersebut. Sehingga apa? Sehingga tatkala kita menyikapinya dengan lapang dada, lapang hati, dengan menerima dengan kebaikan, maka hal itu akan jauh daripada sifat kesombongan dan kita dekat dengan Allah, sehingga kita tidak pernah menjadikan hubungan tali silaturahim ini sebuah perpisahan. Kemudian yang terakhir, golongan yang tertinggal di musim pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan cahaya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mendendam di dalam hatinya, di dalam dirinya, yaitu orang-orang yang memusuhi dan tidak pernah mau berbicara kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Inilah penyakit hati yang paling halus, penyakit hati yang paling halus namun sangat berbahaya. Al-musahin adalah mereka yang menyimpan api kebencian di dalam dada. Hanya karena urusan dunia yang fana, kita rela memendam amarah yang enggan memaafkan. Allah Maha Pemaaf atas dosa-dosa yang setinggi gunung. Allah Maha Pemaaf atas segala buih-buih yang banyak di lautan. Kita rela memendam kemarahan, kita rela memendam sebuah kedengkian. Lantas siapa kita yang merasa begitu mulia, merasa begitu agung? Kita ini pendosa. Kita ini pendosa. Semua apa yang kita lakukan di dunia ini penuh dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggan kita memaafkan kesalahan kecil sesama saudara kita, memaafkan kesalahan yang kecil kepada sesama saudara. Kenapa? Allah Sang Khalik, Maha Perrahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Tapi kenapa kita tidak pernah mau memaafkan kesalahan saudara-saudara kita sendiri? Yang terkadang saudara-saudara berpisah karena persengketaan masalah dunia. Kadang pertemanan, persahabatan berpisah karena urusan dunia yang fana ini. Jangan biarkan dendam menjadi hijab antara diri kita dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abi Aib Marzuq dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanti. Pintu itu belum tertutup di hari ke-28 menjelang akhir Ramadan. Sebelum penghujung akhir Ramadan tiba dan fajar pun meninggalkan kita di dalam kehidupan kita ini, maka kita runtuhkan 4 dinding
ini dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan air mata penyesalan, bersimpuh, bersujud di hadapan Allah dan mendatangi orang-orang yang memang tujuannya adalah merupakan kebaikan dalam diri kita, tapi kita menyikapinya dengan hati penuh dengan kesombongan dan keangkuhan dan merasa terhina. Hanya dengan hati yang bersih, maka hiasilah kembali hati ini, diri ini dengan kasih sayang kepada sesama, kepada saudara, handai tolan dan sahabat. Karena pada akhirnya hati yang penuh dengan keikhlasan dan bersih, selamat yang akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah merupakan cintanya Allah, kasih sayangnya Allah agar kita mendapatkan cahaya Ramadan di tahun ini. Karena ini semua Al-Fakir kutip dari kitab Tanbihul Ghafilin halaman 349. Dan semoga di Ramadan di tahun ini kita mendapatkan cahaya-cahaya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sebuah kesombongan, keangkuhan, kedengkian, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hidup kita, diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa channel ini di like, subscribe, dan share. Tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.